Oke Bolo, proses pergantian kampas kopling yang 6 biji ya. Kampas yang dari bawaan masnya ini. Nah ini sudah gentong, makanya sudah gentong yang membuat selip ini. Kampasnya masih standar 5 biji, yang intinya penyebab selip ini. Makanya ini langsung kita TT yang bubutan. Kalau nunggu bubut ini kelamaan. Sudah gentong, selip, kampasnya masih 5 biji. Plat koplingnya ini baru, meskipun baru yang bintik bagus ini tetap kalau ini yang gentong ya sama aja nggak fungsi, pasti selip-selip terus meskipun kampasnya ganti baru. Solusinya ya bubut 6 seperti ini, meskipun nggak gentong tetap saya bubut pakai 6 biji supaya jumlah kampasnya lebih banyak, lebih menggigit meskipun dengan kondisi per kopling yang standar. Terus nyopotan nonton gak apa-apa. Jadi di TRT seperti ini ya Bolo, ada bagiannya sendiri-sendiri, ada yang garap noken, ada yang bagian pembongkar pasangan seperti ini, ada yang bagian coating, intinya gantian lah. SOP pemasangan kampas seperti biasa. Ini tadi nggak ganti oli ya, karena olinya bisa dilihat sendiri masih bagus, masnya barusan ganti oli. Pemasangan seperti ini. Nah, terus ini jadi sebagian kita ganti plat tipis. Pemasangan plat jangan sampai kebolak-balik. Jadi yang datar kalau di sini ya di sini terus, kalau yang landai ini yang nggak tajam di sini ya di sini terus, jangan sampai dibolak-balik. Kalau saya biasanya seperti ini. Yang datar saya taruh dalam, barangkali mau nyontoh bebas mau dibolak-balik, yang penting semua plat posisinya sama, plat besinya ya. Ini datar saya taruh dalam, setelah kampas plat besi, kampas lagi, plat besi lagi, lalu kampas lagi. Total keseluruhan plat kampas koplingnya 6 biji, plat besinya yang ini pakai 6 biji. Jadi tetap penataan nanti, yang penting posisi kampas ini top bagian belakang tetap sama kayak standar supaya ringnya nggak berubah, ring koplingnya tetap pakai standar. Nah ini plat yang lama kita pilih yang masih bagus, selipkan di tengah saja plat yang lama. Jadi yang perlu diganti, yang masih bisa dipakai. Mana bensin nggak? Mana bensin nggak? Tak jedai sih ya. Burung tetap. Ojo sana terus. Jadi untuk kampas koplingnya pakai 6 lembar, plat besinya pakai 5, ditambah 1 dari standar. Nah setelah seperti ini sama, ini yang sudah bubutan juga langsung plug seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi nanti untuk bagian ring tetap pakai standar. Berhubung ini masih sedikit nonjol lah, jadi ring ini hanya untuk toleransi waktu di kopling dia free-nya ya. Dikira-kira ini masih ada free-nya apa enggak. Kalau ada sedikit menonjol seperti ini enggak masalah. Yang penting ini ya masih ada toleransi free minimal 2 mili 3 mili. Kalau bisa 3 milian seperti ini. Jadi waktu di kopling dia ada jedanya, masih free. Biar waktu di kopling tetap enak. Kalau seperti ini masih bisa dipasang. Yang penting ini posisi terpasang ring jangan sampai datar dengan ini, nanti dia waktu di kopling nggak ada free-nya. Ini karena posisi kampas baru ya, jadi dia ngepres. Nanti kalau kampasnya sudah dipakai, sudah kegerus, nanti pasti tambah mepet lagi. Jadi ininya celah ringnya makin banyak nanti. Jadi istilah PNP hanya akal-akalan ya, perkosaan paksa. Tapi tetap pemasangan diusahakan sama dengan standar jarak ring, maksudnya jarak ring ini penting Bolo. Kalau jarak ringnya di asal, nanti koplingannya pasti nggak enak. Ini di mesin GL1 loh, ini kiri series, kanannya otek, ini daleman terakhir tiger Bolo.
drop gear tiger. Sini sepilingnya, kalau ini jelas tiger, ada nut ini jelas tiger, ini ada bos-bosan bagian dalam, ini ratio 6 speed juga. Pemasangan nggak ada yang ribet, sama dengan standar karena sudah kita PNP kan. Jadi yang penting kreativitas bro. Nah, cara pemasangan kampas bebas, nggak harus sama. Semua mekanik kan punya cara masing-masing ya bro. Nah, yang penting ini lah, masih ada jarak. Jadi waktu di kopling dia masih ada jarak free-nya ya di bagian nah masih ada jarak free-nya loh. Jadi nanti dia waktu di kopling masih free ya loh. Di kopling masih free, jangan sampai ini enggak free. Jadi maju mundur ini harus ada jarak ya loh. Jarak diputar dia mau free ya, jangan sampai ini enggak free, nanti waktu di kopling dia masih jalan, masih gondol ya. Nah ini masih ada free. Nanti lama kelamaan kampas koplingnya kemakan, ini spillingnya makin banyak ya. Untuk pemasangan yang lain sama saja bos. Nah, jadi dari ring tetap pakai standar, mur baut, murnya kopling juga tetap masih pakai standar. Ini 10 menit ngomong enggak? Iya, 6. Waktu pemasangan ini hati-hati ya kalau pakai kunci mahkota seperti ini. Saya dulu pernah hilang kuku karena meleset. Jadi kalau bisa jauhkan tangan dari area berbahaya seperti ini. Saya dulu jempol saya pernah hilang waktu belum pakai impact listrik. Impact baterai seperti ini masih safety ball buat kerja. Dulu pakai impact angin, tekanan angin besar, tak impact seperti ini gara-gara kecapean. Ininya meleset mengenai jempol saya sampai hilang dulu kukunya. Mau lebaran juga waktu itu, waktu puasa kejar kerjaan mepet lebaran. Ini pemasangan ini megangnya harap hati-hati, jauhkan tangan ini sejauh mungkin dari kunci ini karena ini ada kaki gigi seperti ini, tajam kalau kena tangan. Jadi ini pakai kain supaya tangan kita nggak kejepit di sini ya, hati-hati. Untuk pemasangan yang lain kurang lebih sama lah. Ini pastikan ini ada free-nya ya untuk bagian 4 kaki ini. Diputer ini loh masih free ya. Jadi waktu di kopling ditekan nanti dia masih free. Kampasnya nggak gondol ya, ada jarak. Seperti ini ya masih mau muter. Kalau ini diputer nggak mau muter, mungkin bisa pemasangan ini kurang pas ya. Ini ada jarak. Ini masuk. Ini jaraknya segini, kurang lebih 3 milian untuk jarak free-nya kampas kopling. Jadi antara kampas kopling sama plat kopling sama rumah kopling ini mau membuka. Untuk pemasangan yang lain nggak ada yang istimewa. Ini berhubung dari masnya bawaan per koplingnya sudah merek bulan. Ini tetap kita pakai ini karena katanya tidak terlalu keras. Kita ngikut yang punya bro. Kalau dirasa pir koplingnya tidak terlalu keras ya nggak masalah. Kalau saya biasanya tetap standar, nggak aneh-aneh. Lalu posisi up YouTube. Oke. Ke belakangnya aku tak nggak konten-konten nang YouTube aja bro. Terus ben nggak video durasi dawa ini. Wah kita request arah-arah. Arek-arek sing request supaya itu ya sing pengen belajar penataan ini ya apa sih ben iso ndelok channel YouTube ku wis monetisasi suwe tapi gak tau tak update video kok. Emang biyen bangun YouTube soror. Barang wis monetisasi gak tau tak reken YouTube. 10 nanti gak ngetok. Apa? Itu. Yang pakai impact jangan ditiru kalau masih belajar.
takutnya patah. Harus punya feeling yang peka. Jadi memang semua bisa di-impact, tapi nggak semua baut boleh di-impact. Boleh sebenarnya, nggak boleh cuman kayak obengan ketok seperti ini, nggak boleh di-impact. Kalau seperti ini pakai impact boleh, yang penting feelingnya peka, tahu tekanan torsinya berapa mm ya. Jadi kita mekanik sama alat harus square, feelingnya harus peka lah. Setelah seperti ini dicek manual apakah sudah rapat apa belum loh, cek manual lagi. Jadi untuk tekanan kerapatan harus sama, kak titik-titik kudu kunci torsi ini gitu loh. Torsi ini Wagem. gawenane Gusti Allah. Kunci torsi sak mene momen. Wong kok kalah pinter ambek alat. Muja alat. Nah, setelah pemasangan seperti ini finishingnya, finishing tahap akhir ini sama setut di bagian tuas ini, posisinya usahakan masih tetap standar di bagian tuas setut ini, kemiringannya loh, nggak boleh lurus seperti ini, harus agak mundur. Terus ini untuk bagian rotor, ini bawaan dari masnya pakai rotor besi ya, kalau aku biasanya harian masih pakai rotor standar. Nah, yang terpenting ini bolong, ini belum tak bersihkan ya, tak buat contoh saja. Ini belum dibersihkan ya. Nanti Yang jero iki. ini belum tak bersihkan, nanti tak bersihkan. Ini tinggal pemasangan saja. Yang terpenting jarak ini minimal harus ada jarak 2 mili. Lah ini karena jaraknya aman jauh. Lah ini jarak ini boleh. Jarak rotor besi dan rumah kampas ini harus ada jarak supaya ini tidak menggoser bagian rotor ini, karena ini geraknya berlawanan ya. Yang rotornya bagian primer ini geraknya maju, yang sini ke sini. Jadi ini ke sini, ini ke bawah. Yang depan ke atas muternya, yang ini muternya ke bawah. Jadi biar tidak bergesekan. Jadi yang penting jaraknya ini masih ada jarak, aman, nggak goser sama rotor, wis bisa dipasang. Jadi PNP, perkosaan paksa. Oke. Buat yang minat perbaikan kampas seperti ini langsung datang langsung ke bengkel, bisa ditunggu, nggak perlu antri bubut. Wis